pertama kali, saudara, dan belum pernah ada dokumentasi yang menggambarkan soal wahana ini. Kita akan lihat sama-sama. Mutar, kita akan naik ke atas dan tidak tahu apa yang terjadi. Pegangan, saudara. Momen yang luar biasa, mungkin durasinya hanya sekitar 5 detik, tapi meliuk-liuknya luar biasa. Bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, saya nggak tahu berapa, tapi agak sedikit terasa di perut. Jadi luar biasa, Pak Sahir. Ini luar biasa, muternya hampir 180 derajat ya, terbalik. Dan itu ya lumayan juga. Mata agak berubah dikit setelah naik motor. Mual-mual dikit tuh biasa. Pas, terima kasih. Luar biasa, Pak Dirut, Pak Sahir. Jadi ada satu pertanyaan, saudara saya. Kalau seandainya di luar wabah tentu bebas. Tapi kalau di dalam kita sekarang tengah mengalami wabah, mudah-mudahan segera selesai, Pak. Amin. Ya, amin. Tentu yang kita hindarkan adalah droplets atau keluar katakanlah liur dan sebagainya dari mulut. Nah, kalau seandainya teriak di dalam, makanya kita ada beberapa dari pintu gerbang utama, kita udah saring pakai masker. Di pintu gerbang Dufan, kemudian masuk ke wahana juga harus dicek masker. Waktu mau naik wahana juga dicek masker. Oke. Jadi masker suatu kewajiban. Jadi nggak boleh dibuka sama sekali untuk kesehatan kita. Karena bukan saja kita bisa tertular, tapi kita jangan-jangan juga bisa menularkan orang lain. Betul. Jadi masker emang ketat sekali dipakai di sini. Harus ketat. Untuk teriak nggak mungkin dilarang, Pak ya. Kan mau nahan juga gimana nahannya? Gitu. Betul. Tapi yang penting maskernya harus dipakai. Baik. Maskernya dipakai. Kita menuju ke satu titik. Oke. Terakhir, Pak. Biang Lala. Oke. Baik. Kita akan menuju ke Biang Lala. Ya. Sana. Dan kita ke salah satu wahana lain, wahana legendaris nih, Pak ya. Iya. Ini wahana yang di mana-mana pasti ada biang lala seperti ini. Dan semuanya orang nyebutnya di Indonesia biang lala. Ada tempat lain pun namanya biang lala. Biang lala, betul. Tapi Pak ya, saya izin mana? Iya. Tolong Pak, mari. Iya. Jadi kalau nanti ngantri, harus stop di sini. Harus stop di sini. Ada lagi di sini. Supaya nggak crossing dengan sebelahnya sini. Berarti hanya bisa masuk sekitar 11 atau 12 orang, saudara, dalam satu antrian ini. Iya. Dan masih memungkinkan ya, Pak? Masih. Karena kita masih juga tidak mengharapkan ada terlalu banyak. Nanti akan dibatasi dari sistem online. Iya, sistem online. Oke. Bagian luarnya. Jadi harus 2 kali, saudara. Bagian dalam dan bagian luar. Dan ini, saudara, Anda bisa melihat. Ini kosong, isi. Ya, atasnya masih kosong semua. Dan, saudara, ini juga diatur posisi tempat duduknya. Biasanya bisa 6 orang ya, Pak Dirut ya. 6. Sekarang hanya bisa 2 orang. Ya. Wow. Ya. Oke. Ini cuma sepertiganya. Oke. Jadi saya masuk ya. Jadi ini biasanya 6 orang, saudara. 3 di depan saya dan 3 di tempat saya ini. Tapi sekarang hanya 2 orang berhadapan. Hanya di sini, tengah dan tengah. Dan bersama Direktur Utama Ancol Taman Impian, Teguh Syahir Syahali. Ya. Pak Syahir, Ya. ini kalau kita bicarakan sekarang hanya boleh warga DKI Jakarta saja yang datang. Ya. Padahal Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan Bekasi kan juga ikut aturan DKI Jakarta. Ini nggak diskriminasi, Pak? Nggak, tentunya enggak. Jadi semuanya kan ini bertahap. Jadi kita juga tadi saya sampaikan, pertama itu kita utamakan keselamatan, kesehatan. Karena kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan, makanya kita ada pembatasan. Nah, pembatasan itu ada 2. Pembatasan dari teritorial, kemudian dari usia, dan juga kemudian dari batasan jumlah dengan sistem online itu. Jadi, walaupun pemerintah membataskan kita 50%, tapi kita kan juga prakteknya kita konservatif, tidak memakai angka 50%, 20-30%. Walaupun memang kita mengerti bahwa proses ini kan proses bertahap, sehingga nanti akan kita rubah
bertahap nanti dengan Jabodetabek. Kemudian kita seluruh Indonesia. Tentunya kita mengacu dengan peraturan-peraturan ada untuk menjaga keselamatan. Dan ini penting juga, Saudara, karena selama di rumah banyak orang stres, Pak. Banyak orang nggak betah, meskipun sebuah keharusan untuk keamanan. Tapi dengan adanya taman kota seperti ini, tadi Bapak katakan taman ya, Pak, ini menjadi hiburan baru, senang. Tapi tetap harus aman, Pak. Jadi jangan sampai ada klaster baru penularan dari, jangan sampai Pak ya, di Ancol misalnya. Bagaimana kemudian Bapak menjawab ini? Ya, jadi tadi itu, keselamatan yang kita utamakan, kesehatan, keselamatan yang kita utamakan. Jadi kita sebagai taman rekreasi, taman kota, ini juga mendukung untuk suatu recovery dari healing orang ini. Karena orang stres setelah 3 bulan juga perlu ada refreshing. Tetapi titik tengahnya adalah refreshing dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Sehingga tadi ada pembatasan-pembatasan. Tadi Pak Iman sudah lihat sendiri. Masuk ke Ancol harus di hand sanitizer. Kemudian harus pakai masker. Tadi lihat sendiri marka harus jaraknya harus itu. Naik wahana pun yang biasanya 6 orang bisa satu gondola, tadi 6 orang hanya 2 orang. Hanya sepertiganya. Jadi itu untuk menjaga jarak supaya nanti tidak ada penularan. Jadi tadi juga di wahana, before dan after, kita harus cuci sanitizer untuk juga tidak menularkan atau ditularkan orang lain. Selain juga beban psikologis, harus jaga kesehatan, juga kita tahu semua, hampir semua warga Indonesia mendapatkan beban ekonomi, Pak. Ya, banyak PHK dan lain sebagainya, sehingga meskipun mereka perlu untuk berekreasi, tapi mungkin kemampuannya juga menipis. Yang saya tanyakan bahwa ketika masuk ke Ancol, adakah potongan harga misalnya? Ya, ini kita dalam tahap transisi ini ada potongan harga diskon. Dufan yang biasanya 295.000 jadi 250.000. Jadi ada diskon kurang lebih 50.000. Kemudian di Ocean Dream Samudra juga ada potongan diskon. Jadi beberapa unit ada potongan diskon. Nanti untuk merelaksasi ekonomi juga. Yang tahap pertama ini. Supaya ekonomi juga berjalan, Pak ya? Supaya ekonomi berjalan. Dan alhamdulillah kita selama proses situasi ini tidak ada PHK karyawan. Padahal sempat tutup selama 3 bulan. Tutup, Pak, total? Tutup total. Luar biasa. Pendapatan pantai dan lain sebagainya. Pendapatan 0 3 bulan. Nah, tapi kita tetap pertahankan karyawan kita, karena karyawan itu aset kita. Tidak ada PHK? Tidak ada PHK. Gimana caranya, Pak? Ya, kita pengaturan finansialnya kita, alhamdulillah kita ada cash flow yang kita bisa jaga untuk itu. Berapa jumlah karyawan, Pak? Total 2.000. 2.000? Dan kita untuk membuka ini, prosesnya kita semua karyawan 2.000 kita rapid test. 2.000 di rapid test? Rapid test. Satu rapid test kurang lebih 250 sampai 350.000 tuh, Pak? Betul. Itu untuk menjaga jangan sampai pengunjung yang datang kena dari karyawan kita. Baik. Terima kasih Pak Direktur Utama Ancol Taman Impian, Pak Teguh Sahir Sahali, telah memberikan informasi yang berharga untuk saya di program Eman dan juga untuk seluruh publik. Mudah-mudahan nanti bisa dibuka bertahap tapi tetap aman. Tidak hanya untuk warga DKI Jakarta, begitu Pak ya? Kita berusaha dan berdoa. Tetap berekreasi, bersenang-senang, tetapi kesehatan dan keselamatan nomor 1. Senang, tapi tetap aman. Tetap. Terima kasih Pak Dirut. Terima kasih. Iya. Ruangan yang baru, Saudara. Selamat siang, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Terima kasih. Ini jadi kantor darurat. Kantor ya, dulu nih kantor Mas Sandi dibikin begini. Mas Sandi ini kan ini co-working space dia, milenial. Jadi saya meneruskan nih.